Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir atau sampai selesai, agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau berkat support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 08 52 40 30 29 30. Dan nanti tim doa kami akan mendoakan, atau tim doa Yabes akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya saat ini adalah tidak membenci. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita temukan di dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai selesai. Tapi saya sebagian saja saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca selanjutnya di rumah. Nah, saya membacakan mulai dari ayat 27 di pasal yang ke-6. Firman Tuhan katakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, perbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, kita telah membaca firman Tuhan ini. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membenci, ya, atau kita mengasihi. Siapapun kita pasti mengenal kata mengasihi. Nah, siapa yang kita sebut sebagai musuh? Nah, arti kata musuh kan kita pasti tahu bersama secara sederhana, itu lawan atau seteru kita, atau mungkin lawan kita lah, baik ketika sedang beradu mulut seperti itu. Nah, itu bisa saja menjadi musuh. Nah, mulai dari kata-kata yang sederhana, kecil, atau bahasa-bahasa yang sederhana, tapi kemudian karena sudah saling menyimpan kebencian, akhirnya saling membenci. Atau kemudian bertanding. Nah, bertanding bisa saja kita indikasikan sebagai musuh kita, ya. Pertandingan olahraga ke apa seperti itu, kita anggap mereka musuh, dan kemudian kita harus memberi poin kepada tim kita. Nah, biasanya itu juga dalam dunia olahraga disebut rival, ya. Nah, ataupun disebut sebagai bukan tim dari kita, seperti itu. Nah, kita harus mengalahkan mereka, seperti itu. Kalau dalam pertandingan, baik dia sport atau e-sport, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar, ya. Kita harus tahu bahwa sadar tidak nggak sadar, setiap orang tentunya memiliki orang-orang yang dikasihi, ya, atau seseorang yang ia musuhi, seperti itu, dalam hal apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, entah itu dalam artian lawan, seteru, atau saingan, seperti itu, ya, itu bisa mengindikasi kepada musuh. Tetapi musuh yang saya maksudkan bukan musuh yang ada di yang kita bisa lihat, ya, seperti musuh teman kita, musuh yang adalah sesama manusia. Bukan itu maksud saya, ya. Sehingga musuh yang sebenarnya adalah si jahat. Sama manusia itu bukan musuh, ya. Sesama manusia itu adalah sebenarnya itu hanya berbeda pendapat saja, ya. Dalam artian bisa saja seorang berbeda pandangan, opini, gagasan, dan sebagainya, tetapi sebenarnya, ya, itu hanya mempertajam kehidupan sosial kita, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kita menganggap setiap orang yang menyakiti kita dan mengecewakan kita adalah musuh kita.
Apalagi kalau kita sudah kecewa berat sama orang lain. Bahkan apalagi mungkin ketika kita sudah mengandalkan dia dan akhirnya dia tidak dapat melakukan apa yang kita harapkan kepada dia dan dia mengecewakan kita. Nah, ini adalah hal yang fatal. Nah, lalu kemudian kita langsung menganggap bahwa dia adalah musuh kita. Ya, tentu setiap orang itu punya punya pandangan sendiri. Ada yang menganggap, bahkan Bapak Ibu Saudara, ada yang sampai bertahun-tahun dia nggak ketemu karena dia anggap memang musuh yang paling dia benci di dunia ini adalah orang yang membohongi dia, orang yang mengecewakan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang dilakukan banyak orang terhadap musuhnya sendiri? Ya, benci, iri, bahkan ingin membalas. Bahkan dari beberapa orang yang kita mungkin bisa lihat ya, ketika ada orang yang menyakiti dia, ada orang yang mengecewakan dia, dia akan bilang begini nih, nanti tunggu pembalasan saya. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Nah, biasanya kita mendengar seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Jika hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita bahkan lebih jahat daripada orang yang melakukan hal tersebut. Ya, kalau ketika kita membalas, maka kita justru akan melakukan sesuatu yang lebih jahat daripada apa yang dilakukan oleh musuh kita. Ya, dalam tanda kutip musuh ya. Ya, karena mereka membenci kita. Nah, berarti kita menjadi musuh bagi orang lain. Padahal, Bapak Ibu Saudara, musuh yang sebenarnya adalah si jahat. Musuh yang sebenarnya adalah iblis, Bapak Ibu Saudara, bukan sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya perbedaan gagasan, pandangan, bahkan kita memiliki perbedaan keinginan, tetapi Bapak Ibu Saudara perlu ingat bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan, manusia yang sama-sama serupa dan segambar dengan Allah, serupa dengan gambarnya Tuhan. Tetapi masalahnya, kita sendiri, sesama kita itu saling menghancurkan, saling memusuhi, dan saling bertengkar dan sebagainya. Padahal Tuhan menciptakan kita baik adanya. Tuhan menciptakan kita ya seturut dengan gambarnya. Kenapa kita harus membenci? Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus memusuhi? Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga tema khotbah saya tadi mengingatkan kita agar supaya kita tidak usah membenci ya. Kita harus kemudian menyadari hal-hal ini bahwa kita butuh ya, namanya teman, namanya sesama manusia. Mengasihi musuh. Mungkinkah hal itu terjadi? Nah, tak mungkin Bapak Ibu Saudara. Sebagian orang akan berkata bahwa nggak mungkin itu terjadi. Di dunia ini kita pasti memiliki yang namanya orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang sangat sulit untuk kita kasihi, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita memiliki traumatis dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah ya ditinggali sama orang tua kita. Mungkin orang tua tidak bertanggung jawab dengan kehidupan kita karena perekonomian dan sebagainya. Nah, kita harus berpikir sebagai anak-anak, kita harus berpikir jernih, kita harus punya pikiran sehat bahwa ya mungkin saja ada faktor-faktor lain, tetapi tentu orang tua tidak mungkin meninggalkan Bapak Saudara. Kalaupun orang tua Anda atau orang tua kita meninggalkan kita, Tuhan selalu menyambut kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kuatkan diri kita agar supaya kita tetap kuat. Nah, di sini ada beberapa alasan, ada beberapa cara maksudnya. Di sini ada beberapa cara agar kita tidak membenci kembali atau tidak membalas kembali. Cara yang pertama, agar kita tidak membenci kembali atau kita tidak membalas. Caranya adalah kasihilah musuh kita. Nah, hanya dengan cara mengasihi musuh, maka kita tidak akan membalas atau tidak membenci. Hanya karena kita mengasihi musuh, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi musuh kita mungkin menganggap dia musuh kita, tapi karena kita kasihi dia, pasti kita tidak akan membalas, kita tidak akan melakukan hal yang merugikan dalam hidup kita. Cara kedua, ya, agar kita tidak membenci kembali atau tidak membalas, kita berbuat baik kepada mereka yang melakukan atau memereka-rekakan kejahatan sekalipun dalam hidup kita. Kita berbuat baik untuk mereka. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan cara ketiga, agar kita tidak membenci kembali adalah mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara punya waktu untuk meluangkan waktu Bapak Ibu Saudara dimanapun, ketika sedang berada di rumah, ketika sedang berada dimanapun, Bapak Ibu Saudara sempatkan diri Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan mereka yang membenci Bapak Ibu Saudara. Berkati mereka, pasti Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, persoalan mereka mengampuni atau tidak, itu persoalan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sudah mendoakan mereka, maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Cara keempat, agar tidak membenci kembali atau tidak membalas kembali atau tidak memusuhi kembali adalah bermurah hatilah kepada mereka. Bapak Ibu punya kemurahan hati yang besar, maka Bapak Ibu akan melihat pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, dalam semua aktivitas. Bahkan Bapak Ibu mungkin
Anda, anak-anak muda yang mendengarkan video ini, Anda sementara mungkin sedang sekolah atau sedang kuliah, melanjutkan studi Anda, tapi karena mungkin Anda pernah mengalami pengalaman-pengalaman pahit, ketika engkau bermurah hati, maka engkau akan dibawa Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau akan diberkati secara luar biasa. Tuhan akan menolong Anda, Tuhan akan menyertai engkau, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada engkau. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin saja mengalami hal-hal demikian, ya, atau dimusuhi oleh orang lain, bermurah hatilah, maka Tuhan akan memberkati. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, dan kemudian Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.